Baik anak-anak, kita sudah memasuki pelajaran pertama pendidikan agama Islam. Bahwasanya materi kita adalah Nabi Muhammad SAW panutanku, untuk siswa kelas 3 SDN Negeri 1 Ambar Resmi Kecamatan Ambal. Baik anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran, kita akan mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama, ini ada 4 kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kompetensi dasar yang kedua atau KD yang kedua menunjukkan sikap percaya diri dan mandiri sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan dengan kompetensi dasar yang ketiga, yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya KD yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tujuan pembelajaran jarak jauh ini, Pak Guru harapkan setelah pembelajaran ini anak-anak mampu, ya, peserta didik mampu yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW, menunjukkan perilaku sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad. Yang ketiga, menyebutkan sikap terpuji dan dari kisah keteladanan Nabi Muhammad. Selanjutnya, menjelaskan sikap percaya diri dari kisah keteladanan Nabi Muhammad. Yang kelima, menunjukkan contoh perilaku percaya diri dan mandiri. Keenam, mencontohkan perilaku percaya diri, menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad. Itulah beberapa tujuan yang kami harapkan, yang kita harapkan untuk tercapai oleh anak-anak sekalian nanti. Sedangkan konsep pembelajaran ini, pelajaran ini akan dibagi 2 pertemuan anak-anak. Yang pertama, pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, Nabi Muhammad SAW melaksanakan atau melakukan perbuatan dengan percaya diri dan mandiri. Pantas saja dan pantaslah beliau hasilnya itu sukses. Nah, kita perlu meneladani Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pekerjaan. Salah satu kunci kesuksesan dalam melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan adalah mengerjakan dengan percaya diri dan mandiri. Nah, semua harus dilakukan dengan percaya diri. Baik, Bapak punya gambar. Ini ada seorang anak sedang bersiap-siap akan berangkat sekolah. Nah, dia sendirian, berarti dia melakukannya sendiri persiapannya. Kemudian ada seorang anak lagi akan berangkat ke sekolah sambil senyum yang manis berjalan di trotoar. Dia percaya diri karena dia berada di jalan yang benar, di trotoar. Kemudian ada seorang anak perempuan yang dengan berani, dengan penuh percaya diri maju ke depan, tampil di depan Bapak Ibu guru dan teman-temannya. Kemudian gambar yang keempat, ibu guru sedang menjelaskan di depan kelas. Nah, semua itu harus dilaksanakan dengan percaya diri dan mandiri. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan percaya diri, Pak Guru? Ya, percaya diri adalah yakin terhadap kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri. Ya, apabila diberikan tugas atau amanah, pasti akan dikerjakan.
Orang yang percaya diri tak akan pernah mengenal yang namanya mengeluh. Ia akan kerjakan dengan sebaik mungkin dengan apa yang ia miliki. Biasanya, orang yang memiliki sikap percaya diri ini juga memiliki sikap mandiri. Ia tak terus-terusan bergantung kepada orang lain. Orang-orang yang seperti ini hanya akan bergantung dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dirinya berusaha atau bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya yang dimiliki tentunya. Hal ini sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, yang artinya kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah atau pasrahlah kepada Allah. Nah, bertawakallah, sikap percaya diri jangan sampai berubah menjadi sikap sombong, ya. Sebab Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Allah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhurin. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Baik anak-anak, nah itulah sedikit uraian singkat tentang percaya diri. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang percaya diri? Nah, berdasarkan uraian tadi, orang-orang yang percaya diri yaitu satu, percaya akan kemampuan dirinya, selalu bersungguh-sungguh dan tanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu, teguh pendirian dalam kebenaran, tidak mudah terbujuk oleh rayuan yang menyesatkan, dan selalu menghargai orang lain. Orang yang percaya diri harus bertawakal kepada Allah, sebab keberhasilan usaha yang dilakukan dikabulkan oleh Allah. Nah, manfaatnya kita percaya diri disukai Allah dan Rasulnya, dan juga banyak teman. Dia akan menjadi orang yang sukses, akan selalu berpikir positif di masa depannya, dan tidak mudah menyerah, serta tidak akan dibingungkan dengan pendapat dan perkataan orang lain. Lalu bagaimana sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW itu? Nabi Muhammad berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugas sebagai utusan Allah. Sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, Nabi Muhammad adalah anak yatim piatu, tetapi beliau tetap percaya diri meskipun yatim piatu. Nabi tidak merasa minder dengan teman-temannya. Bahkan ketika menjadi seorang Rasul pun, Nabi pernah mendapat banyak tantangan. Ya, tetapi beliau tetap percaya diri. Lalu, lanjutkan cara menunjukkan percaya diri. Nah, yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Tawakal artinya menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sedang ia lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertawakal, Allah akan menolong kita tentunya. Allah akan sempurna bila setiap kali kita hendak mengerjakan sesuatu. Nah, jadi akan lebih sempurna lagi bila kita akan berbuat sesuatu. Kita awali dengan membaca basmalah dan bertawakal kepada Allah. Yang kedua, jangan ragu-ragu. Ya, kita dianjurkan jangan ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu. Harus dengan sungguh-sungguh. Kalau ragu-ragu, nanti kemungkinan besar akan mengalami kegagalan. Jadi kita harus yakin, kita harus percaya diri, dan jangan ragu-ragu. Yang ketiga, jangan malu mengerjakan kebaikan. Nah, ini terkadang banyak orang yang merasa malu ketika melakukan pekerjaan. Bahkan sebaliknya, orang tidak malu ketika berbuat yang buruk. Nah, jadi jangan malu. Harusnya kita malu untuk berbuat yang jelek, dan kita tidak malu untuk berbuat yang bagus. Nah,
Jangan dihantui rasa ragu dan malu ketika kita mengerjakan sesuatu. Kok dihantui dengan rasa ragu dan malu? Tanpa kita sadari, waktu akan tersedia habis. Jadi kita hanya berpikir dengan keraguan-keraguan. Nah, lalu apa keuntungan orang yang percaya diri? Keuntungan orang yang percaya diri antara lain, yang pertama, dapat menyelesaikan masalah. Ya, yang kedua, tidak suka bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, pemberani atau tidak minder. Ya, ataupun rendah diri. Oke. Minder artinya itu merasa dirinya itu tidak bisa, ya, rendah diri. Jadi sudah ragu dulu, sudah mamang dulu lah intinya. Kemudian tidak mudah putus asa. Ketika mengalami kegagalan, ya kita coba lagi, jangan pantang menyerah, ya. Jangan menyerah saja begitu saja. Kita harus berani. Kemudian orang lain akan mempercayainya, kemudian giat berusaha, dan yang terakhir dapat menambah keimanan kita kepada Allah. Demikian anak-anak untuk rangkaian materi terkait dengan percaya diri dan mandiri. Selanjutnya anak-anak kita bernyanyi bersama-sama, nggih.